kesudahan. Selamat berbahagia dalam bersama kita mendengarkan firman. Semoga kita dapat menikmati hadiratnya, kuasanya yang memberi kita kebahagiaan, bahkan kebahagiaan saat kita berada di dalam tanda sengsara di dalam daging karena kehendak Tuhan. Bukan hanya di dalam hal-hal yang menyukakan daging kita, tapi di dalam hal saat kita diizinkan mengalami penderitaan di dalam daging. Kalau itu adalah kehendak Allah, maka itu adalah suatu kebahagiaan. Kata firman Allah, kebahagiaan yang tidak bisa diukur. Ya, kebahagiaan yang tidak bisa diukur. Seseorang kalau menerima sesuatu, mengalami sesuatu keberuntungan dalam hidup secara lahiriah, pasti merasa berbahagia. Tapi kebahagiaan itu masih bisa diukur. Seberapa besar dia merasa berbahagia. Tapi kebahagiaan yang kita alami karena kita diizinkan mengalami penderitaan atau aniaya karena kebenaran, karena namanya, ini kebahagiaan yang tidak bisa diukur, karena ini tidak sesuai dengan akal. Orang baru hanya merasa berbahagia karena sesuatu kerinduan, sesuatu cita-cita, sesuatu usaha menjadi berhasil terpenuhkan. Ya, itu yang sesuai akal. Tapi kemudian orang merasa berbahagia, ya, di tengah-tengah penderitaan dan aniaya. Nah, itu yang tidak masuk akal. Karena itu kebahagiaan itu tidak bisa diukur. Akal saja tidak bisa menerima. Bagaimana akal, pikiran kita bisa mengukur kebahagiaan itu. Tapi itu dapat dialami oleh setiap orang yang ada dalam pengalaman. Dia kemudian bisa menikmati kebahagiaan yang tidak terukur itu ketika dia berada di dalam pengalaman itu. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera juga bagi saudara-saudara kita dimanapun berada yang sempat nanti mengikuti pemberitaan firman lewat internet. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kita kembali kepada Efesus pasal yang ketiga. Ya, sebagaimana kita sudah saya sampaikan, ini merupakan bagian wisdom kita yang terakhir di tahun ini. Oleh kasih karunia kita menjalani, melakukan, ya, melaksanakan kebaktian semacam ini hampir sepanjang tahun. Ya, hampir sepanjang tahun kita lakoni, kita jalani, kita kerjakan ibadah semacam ini. Sampai malam ini semua terjadi karena kemurahan Tuhan, bukan karena sesuatu apapun. Ya, Efesus pasal yang ketiga, kita ulang membaca ayat 14 sampai dengan ayat 21. Ayat 14 sampai dengan ayat 21. Doa Paulus. Doa dari Rasul Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, Ya, yang daripadanya semua turunan, yang dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. ya. Aku berdoa Supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. meneguhkan, menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya atau dengan Roh-Nya, ya, di dalam batinmu. Ya, Sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu, ya, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. ya, oleh iman Kristus kemudian diam di dalam kita, hati kita, dan kita kemudian dapat berakar serta berdasar di dalam kasih. Karena Kristus itu sendiri adalah kasih. Ya, Yesus itu sendiri adalah wujud dari kasih.
Karena itu ayatnya mengatakan sebab oleh imanmu Kristus, ya, kasih itu ada di dalam kita kemudian bisa berakar, kita berdasar di dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Dapat memahami. Memahami ini beda dengan mengetahui. Memahami, dapat memahami ini karena pengalaman, karena pengalaman kita dengan Kristus, dengan kasih itu sendiri, ya, kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat menaruh kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Memahami, kemudian mengenal kasih itu sekalipun atau walaupun atau yang melampaui kasih itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan. Kesempurnaan dari Allah itu adalah kasih. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Dia yang dapat melakukan di dalam kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Doa Rasul Paulus pada intinya adalah kita mengalami kekayaan, supaya dia yang menurut kekayaan kemuliaannya itu yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya itu adalah rahasia yang tertutup selama berabad-abad. Sudah dinubuatkan selama berabad-abad lamanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan kemudian menyembelih seekor binatang yang kemudian kulitnya diambil, dikenakan kepada manusia sebagai penutup ketelanjangannya. Itu binatang yang dikorbankan untuk menutup ketelanjangan, menutup aib dari manusia, itu adalah membuatkan tentang Kristus yang mengorbankan dirinya. Itu membuat, itu sudah menubuatkan tentang Kristus yang mengorbankan dirinya karena dosa, supaya kita jangan dihukum, tapi kita bisa terselamatkan. Kita bisa diselamatkan oleh korbannya. Itu dibuatkan selama berabad-abad lamanya tertutup, dan karena itu ketika dibukakan itu adalah merupakan kekayaan, seperti sebuah harta karun yang terpendam kemudian diketemukan. Ketika diketemukan, kemudian diketemukan, wah, ini sesuatu yang luar biasa. Bersembunyi berabad-abad seperti harta karun. Untuk sesuatu harta yang berharga ini, Tuhan menggambarkan orang siapa yang menemukan ini itu rela mengorbankan apa saja untuk bisa memiliki. Nanti kalau kita bisa mengerti tentang rahasia itu, maka tidak ada sesuatu hal yang menghalangi kita. Tidak ada perkara apapun di dalam tubuh kita, di dalam daging kita yang bisa menghalangi kita untuk memiliki itu. Coba kita lihat dalam Injil Matius 13. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang
dalam di ladang. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, itu temanya ya dari bacaan ini, diberi judul perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, ya ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. ya, Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang juga. Saking sukacita dia menemukan itu, dia kemudian pergi menjual semua miliknya untuk membeli ladang yang menyimpan harta karun. Terus demikian juga hal kerajaan surga itu. Demikian juga hal kerajaan surga. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Iya. Itu Tuhan bilang hal kerajaan surga seperti itu. Seumpama harta yang terpendam di ladang, seumpama seperti mutiara yang indah. Orang yang menemukan, dia tadi saya bilang dia akan rela melakukan apa saja. Ya, di sini digambarkan dia menjual seluruh miliknya. Itu artinya tidak ada sesuatu apapun di dalam dirinya yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan, memiliki harta itu. Ya, tidak ada sesuatu di dalam hidupnya yang bisa menghalangi dia. Begitu senangnya dia, begitu bahagianya, begitu gembiranya dia ketika melihat, menemukan ada harta yang indah. Maka yang lain-lain dari dirinya dia tidak pedulikan, asal dia bisa memiliki itu. Itu Rasul Paulus bilang, aku berdoa. Ya, sebab di Efesus 3 ayat sebelumnya Rasul Paulus bicara tentang rahasia Injil yang tertutup berabad-abad dibukakan, bagaikan harta terpendam yang kemudian ditemukan. Seharusnya sikap kita seperti itu. Ketika kita menemukan harta yang terpendam itu, ya, ketika kita hidup di tengah-tengah rahasia firman yang dibukakan, seharusnya membangkitkan sukacita, membangkitkan kebahagiaan, dan akan membuat kita tidak ada hal di dalam diri kita yang mampu menghalangi kita untuk memiliki. Kalau orang bisa melihat, merasakan bahwa firman yang dibukakan itu adalah harta yang terpendam, maka tidak ada hal di dalam dirinya yang bisa menghalangi dia untuk memiliki. Ya, itu sudah digambarkan oleh Tuhan dalam perumpamaan. Karena itu kalau sikap kita kepada firman yang dibukakan oleh Tuhan masih sikap yang biasa-biasa, kita tidak akan bisa memilikinya, kita tidak akan mengalaminya. Kalau sikap kita yang biasa, kita tidak akan mengalami ini. Orang yang menemukan harta terpendam mengira itu sikap yang luar biasa. Dia pulang menjual semua miliknya hanya untuk membeli ladang yang berisi harta. Ya, itu sikap yang luar biasa, baru bisa memiliki. Demikian kita, kalau sikap kita kepada firman yang rahasianya dibukakan, sikap yang biasa, kita tidak akan mengalami, ya, kita tidak akan memiliki itu kemuliaan, keindahan. Kita tidak akan mengalami harta yang berharga itu dalam hidup kita. Karena itu sudah harus berbeda, ya, harus berbeda.
sikap kita. Kenapa seseorang tidak bisa sulit mengalami kemajuan, pertumbuhan dalam hidup rohaninya sekalipun di tengah firman yang dibukakan? Karena sikapnya adalah sikap yang biasa. Itu sikap yang biasa. Saya kira kalau saya tidak tahu di tambang emas umpamanya, tapi yang saya dengar kalau orang turun ke dalam, dia mulai menggali, kemudian menemukan apa istilah itu, rep ya. Dia akan kejar terus, dia akan menggali, umpamanya rep itu ke kiri, dia ke kiri, rep itu ke kanan, dia terus bicara. Karena ada sesuatu yang berharga. Sekalipun di dalam dia harus berlepotan dengan lumpur, ya, rasanya kurang mata tuh bersih, kira-kira begitu. Ya, kalau dia di dalam, ya seperti itu. Karena ada sesuatu yang berharga yang harus dia dapatkan. Ada sesuatu yang luar biasa kan? Ada sikap yang luar biasa, sikap yang tidak biasa. Begitu kita ketika kita menemukan ada harta yang berharga, ada kekayaan yang tidak terduga. Ya, disebut ayat yang ke-8 dari Efesus 3. Ketika kita menemukan, waduh, ada kekayaan yang tidak terduga, maka sikap kita seharusnya sikap yang tidak biasa. Itu yang akan membuat kita bergairah. Itu akan membuat kita kemudian bisa bertumbuh dan bertumbuh. Seperti seorang mengejar rep di perut bumi, mungkin harus turun ke dalam, bukan cuma puluhan meter, sudah bisa lebih dari 100 meter. Gitu. Ya, itu yang Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya ia yang menurut kekayaan kemuliaannya, saya kira akan menguatkan, meneguhkan kita dengan kuasa roh. Nah itu, meneguhkan, meyakinkan kita tentang kekayaan yang tidak terduga itu rahasia berabad-abad lama, itu rahasia dari Kristus. Ya, rahasia berabad-abad tersembunyi itu kan rahasia dari Injil yang tertutup, itu adalah rahasia dari pribadi Yesus. Ya, bukan rahasia apa? Rahasia dari pribadinya Yesus sendiri. Tadi saya gambarkan dulu ketika manusia jatuh dalam dosa, untuk mencegah manusia itu supaya jangan terhukum, Tuhan menyembelih seekor binatang. Rahasia dari binatang yang disembelih, yang kulitnya diambil, itu adalah rahasia dari Kristus. Yang kemudian kita tahu, oh ya, itu ternyata bicara tentang Yesus yang rela mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya untuk menebus, menyelamatkan. Itu baru satu hal yang orang tahu tentang Yesus. Rahasia tentang Yesus. Saya sudah banyak kali mengatakan, Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama itu bersifat nubuatan, Perjanjian Baru itu bicara kegedapan. Ini Alkitab kita ini bicara tentang pribadi Yesus. Ya, dia bicara tentang pribadi Yesus. Pulang kepada kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada awal pertama Allah menjadikan langit dan bumi dan seterusnya.
kita merujuk kepada Yohanes pasal 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian jika tidak ada dia, tidak ada yang dijadikan. Ayat 14, firman itu yang adalah Allah, itu menjadi manusia. Yohanes 1, menjadi daging. Itulah Yesus. Jadi Alkitab kita ini bicara tentang pribadi Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam dia tersembunyi. Ya, di dalam dia tersembunyi seluruh rahasia dan hikmat. Ada di dalam dia. Di dalam Kristus. Karena itu rahasia yang dibukakan, yang tertutup berabad-abad, itu adalah rahasia tentang Yesus. Yang ada orang kenal dia, oh Yesus itu penolong, tidak salah. Yesus itu pemberi berkat, tidak salah. Yesus itu pembaptis dengan Roh, tidak salah. Yesus tabib yang sempurna, juga tidak salah. Tapi baru sepotong-sepotong orang mengenal. Yesus juru selamat, betul, kan gitu. Tapi kepada kita bisa tunjukkan tentang Yesus dalam kesempurnaannya. Dia adalah mempelai laki-laki surga. Ya, di dalam dia tersembunyi segala rahasia dan hikmat Allah yang dibukakan. Nah, Rasul Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu kamu mengalami ini, ya, supaya dia dengan kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kita oleh Rohnya, supaya kita kemudian bisa berakar dan berdasar di dalam kasih, berakar, berdasar di dalam Kristus. Sebab kasih itu adalah Yesus. Ya, kasih itu adalah Kristus sendiri. Saudaraku, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pentamaian bagi dosa-dosa kita. Iya. Inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi, tapi Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa. Itu Yesus. Itu wujud dari kasih. Allah adalah kasih. Yesus adalah wujud dari kasih itu. Karena itu berakar, berdasar, Efesus 3, berakar, ya, berdasar di dalam kasih itu adalah berakar, berdasar di dalam Kristus. Yang Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu mengenal ini, panjangnya, ya, lebarnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal, dan semua memahami, tapi juga bisa mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Ya, kasih itu melampaui segala pengetahuan. Karena itu tidak ada satu pengetahuan di dunia ini yang bisa mengukur. Ya, tidak ada. Kasih itu melampaui segala pengetahuan. Tidak ada satu ukuran di dunia ini. Tidak ada satu kepandaian, pengetahuan manusia di dunia yang bisa mengukur, ya, panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Tidak ada.
Alkitab mengatakan kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kasih itu lebih tinggi dari pengetahuan. Jadi bagaimana pengetahuan mau mengukur? Pengetahuan kita tentang kasih Allah itu sangat terbatas. Ya, sepandai apapun orang, sepandai apapun seseorang itu, mungkin dia punya tingkat kepandaian yang di atas rata-rata orang, punya IQ yang tinggi. Dia tidak mampu untuk mengukur kasih itu. Ya, karena kasih itu melampaui, lebih tinggi dari pengetahuan. Coba ukuran yang biasa dipakai oleh manusia di dunia ini, kalau kita dimulai dari mili ke senti, ya, milimeter, sentimeter, dan seterusnya sampai kepada meter, kilometer. Itu ukuran yang kita pakai. Kasih ini melampaui segala pengetahuan. Coba dengan apa orang bisa mengukur kasih itu? Tidak terukur. Karena itu jangan pikir kalau orang itu pandai secara duniawi, kemudian dia mengenal kasih. Belum tentu. Seringkali orang makin pandai dia, makin dia tidak mengenal kasih. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam penyerahan, makin pandai dia, memiliki ilmu, mungkin memiliki gelar 10 gelar di dunia ini. Kalau dia tidak rendah hati, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, makin pandai dia, makin dia tidak mengenal kasih Allah. Tidak? Sebab kasih Allah itu hanya dialirkan kepada orang yang rendah hati. Makin rendah hati kita, makin merasa tidak layak kita, makin kasih itu memenuhi seseorang itu. Rendah hati di dalam Tuhan, rendah hati karena belajar kepada Yesus. Bagian studi kita dengan bukti dari orang yang rendah hati dalam Kristus, dia kemudian menjadi orang yang lemah lembut. Ya, bagian Selasa sudah saya jelaskan. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Orang baru bisa lemah lembut kalau dia rendah hati. Orang yang rendah hati karena belajar kepada Yesus, dia pasti akan menjadi orang yang lemah lembut. Rendah hati itu artinya dia merasa tidak ada yang berarti dari dirinya. Sebaliknya orang di dunia ini makin punya gelar, makin dia merasa hebat. Itu kan yang terjadi. Jarang orang di dunia ini, jarang. Ketika sekolahnya makin tinggi, ketika dia makin punya gelar, kemudian dia makin rendah hati. Jarang. Hanya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan yang kita bisa temukan seperti itu. Makin dia punya gelar, makin dia rendah hati. Kalau tidak, jangankan punya gelar, tidak punya gelar, sedikit merasa pandai, sedikit punya kepandaian, kepintaran, sudah menjadi sombong. Tidak bisa, sulit rendah hati. Itu fakta. Saudara boleh menguji di mana-mana, bahkan menguji dari diri kita sendiri. Karena itu saya mengatakan tadi, makin kita menggunakan pengetahuan kita dalam berhubungan dengan Tuhan, makin kita gagal. Makin kita nggak sampai. Ya, makin kita menggunakan pengetahuan kita untuk mengasihi Tuhan, makin kita gagal. Makanya saya bilang tadi, saya kira makin pandai seseorang, kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tidak rendah hati dan lemah lembut, dia makin tidak mengenal kasih Kristus. Dia makin jauh dari kasih Kristus. Ya, ini kasih Kristus ini yang tidak terukur
oleh apapun karena dia melampaui segala pengetahuan. Tapi kasih ini dapat kita kenal lewat pengalaman kita dengan Tuhan di dalam kasih. Dapat kita kenal. Karena Rasulullah bilang, aku berdoa supaya kamu memahami, iya. Tapi setelah itu dia bilang, supaya kamu mengenal. Tidak berhenti pada memahami, tapi mengenal. Ya, untuk bisa mengenal kasih itu, saya kira yang melampaui segala pengetahuan, kita baru dapat mengenal kasih itu hanya lewat pengalaman kita dengan Tuhan, pengalaman kita dengan firman, kita mengalaminya sendiri. Sehingga ya, itu harus kita tahu. Ya, karena itu saya sudah bilang, saya tidak pernah menjadi minder dengan orang yang dia gelarnya ini, enggak. Saya enggak, saya biasa saja. Saya menghargai semua itu, usaha mereka, jerih payah mereka mendapatkan. Ya. Tapi saya tidak pernah jadi yang punya gelar. Saya tidak punya gelar. Siapa? Satu waktu ketemu seorang S2 dan S1 dengan satu hamba Tuhan, gelarnya S1 atau S2. Saya tanya begini, kalian berdua sekolah teologi ya? Saya enggak. Saya mau tanya dari sudut pandang teologi ya, dari sudut pandang teologi ilmu yang kalian miliki, bagaimana pandangan kamu dengan ayat yang bicara tentang ini? Yang katanya yang selalu saya sampaikan itu yang betul. Tentang orang mati dan tidak semua mati. Itu yang betul. Karena itu alkitabiah. Yang lain pakai logika. Karena ilmu pakai logika. Yang betul. Saya cuma ingin tahu saja. Kalau kita punya firman, tidak perlu harus masa minum. Kita menghargai mereka. Kita hargai susah payah mereka loh. Bertahun-tahun susah payah siang malam. Ya. Tapi tidak usah jadi minder. Kalau kita punya firman, kita menghadapi siapapun, kita tahu firman itu memberi kita hikmat. Kalau kita hidup dalam kasih, sekalipun belum seperti sebesar kasih Kristus yang mengasihi kita, ketika kita hidup dalam kasih, kita mengenal kasih itu karena pengalaman. Kasih itu memberi kita hikmat yang tidak dipunyai oleh orang yang berpengetahuan. Itu contoh. Kasih itu adalah hikmat. Kasih itu hikmat tertinggi dari Allah. Kita hidup di dalamnya, kita belajar di dalamnya. Kasih yang memberi kita hikmat. Ini saya perlu tekankan dulu karena tadi Rasulullah bilang dia harus berdoa supaya kita memahami dan mengenal kasih yang melampaui pengetahuan. Kita bisa mengenal kasih itu dari pengalaman, ya, dari pengalaman kita
dengan kasih, dari pengalaman kita dengan firman. Karena itu makin banyak kita mengalami firman, makin banyak kita mengalami pekerjaan firman yang mengubah, yang membaharui, makin kita berada di dalam kasih itu, makin kita mengenal kasih itu. Ya, kasih itu yang membawa kita bisa mengenal kasih. Kata mengenal, salah satu pengertian dari mengenal itu adalah hari Selasa yang lalu kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 3-4 dari kata ginosko. Mengenal bukan karena doktrin, bukan karena pengetahuan, tapi pengenalan yang dialami karena kita mentaati firman. Ya, kita mentaati firman, baru kita alami. Oh iya, dari mentaati ini saya mengalami begini. Si A bilang dari mentaati begini, saya mengalami begini. Membawa kita kepada pengenalan. Karena itu makin kita hidup dalam firman, memahami firman, yang mengenal firman lewat praktek, makin kita hidup di dalam kasih. Nah, ini yang Rasul Paulus mau. Kalau kita memahami dan kita mengenal kasih, maka baru kita bisa berakar dan berdasar di dalam kasih itu. Kalau kita sudah memahami kasih, ya, kita mengenal kasih itu, nah, kita baru bisa kemudian berakar di dalam kasih. Kita kemudian berdasar di dalam kasih. Ya, ada dua hal tentang kasih itu dalam Efesus 3 tadi. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Ya, ada dua hal tentang kasih. Yang pertama adalah hal kita berakar di dalam kasih. Jadi ada dua hal tentang kasih. Ya, yang pertama, hal berakar di dalam kasih. Itu karena kita nggak bisa berakar di dalam kasih kalau kita tidak memahami dan kita tidak mengenal kasih itu. Bagaimana kita mau berakar sedang kita tidak memahami kasih itu? Kita tidak mengenal kasih itu, bagaimana kita mau berakar di situ? Kita nggak bisa. Seorang tukang dalam melakukan pekerjaannya, apalagi sekarang semakin alat-alat semakin modern. Saya lihat yang digunakan dulu cuma skap tangan, sekarang ada skap mesin. Ini contoh saja, nggak usah jauh-jauh dari skap tangan ke skap mesin. Ya, bagaimana seseorang mau menggunakan skap mesin kalau dia tidak memahami itu? Dia lihat alat, oh itu apa itu? Terus apa itu kan modelnya begini? Oh, skap mesin. Oh, bagaimana menggunakannya? Orang beritahu begini. Kalau cuma beritahu kan, oh jadi kalau dicolok ke steker, ke stop kontak, kenapa Islam kan? Baru saklarnya didorong ke on. Oh begitu dah. Nah, kan sudah memahami tahu. Itu berarti skap mesin. Kalau di strong, baru sekarang menggunakan. Kalau baru pengetahuan, dia nggak tahu menggunakan itu. Harus bagaimana? Kan di situ ada aturannya juga. Harus berapa milimeter ukurannya, itu maka skapnya bisa timbul. Kan semua ukuran.
mobil. Oh bagaimana dong? Mobil ini bisa jalan? Oh dikasih tahu harus begini, atau sepeda motor harus begini. Oh, tapi dia belum pernah menggunakan. Harus mengenal, bukan cuma memahami. Mengenal itu dari pengalaman. Ya, kan lebih banyak. Kalau enggak, itu sekap. Kalau kita ke toko bangunan, ke plaza bangunan, kita bisa menemukan begitu banyak peralatan bangunan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu penggunaannya. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ya kan? Jadi kita bingung. Nanti kalau diterangkan ini, oh ini bisa dipakai untuk ini untuk ini. Oh begitu kan? Baru memahami. Itu banyak hal seperti itu. Ya. Kalau seorang tukang sudah tahu, oh ini untuk ini, oh ya, ketika mau membuat sesuatu, membangun sesuatu, oh nanti kita pakai yang ini, dibeli, pakai, digunakan. Ini yang bagus, digunakan. Kan gitu. Sama itu. Kalau kita tidak memahami kasih, kita tidak mengenal kasih, bagaimana kita mau berakar di dalam kasih selain kita tidak kenal kasih itu? Ya. Tadi dua hal tentang kasih, hal berakar di dalam kasih. Ini bukan berakar, ini berakar di dalam kasih itu adalah supaya kita itu saat menghadapi banyak tantangan, rintangan, kesulitan, kesukaran, kita tetap kuat, akar kita tidak tercabut. Itu seperti pohon, makin dalam akarnya, makin sulit dia dicabut. Itu berakar di dalam kasih. Hari Selasa kita baca itu, kalau kita hidup dalam kasih, siapa yang bisa memisahkan kita? Coba Roma 8 dibaca lagi, Roma 8. Ya, ini kalau orang berakar di dalam kasih, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menggagalkan dia. Ayat berapa? 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa mencabut kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kita? Penindasan. Memisahkan itu kan seperti pohon tercabut dari tanah. Gitu kan? Nah sekarang Paulus bilang, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa mencabut kita dari kasih Kristus? Kalau kita berakar di dalam kasih, maka tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa mencabut kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesalahan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak akan ada. Kalau orang mau berakar dalam kasih, maka suatu penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang tidak akan mampu mencabut dia, memisahkan dia dari kasih Kristus. Ini bukan kasih pengetahuan, kasih karena pengenalan. Pengenalan itu karena pengalaman. Seseorang yang pernah mengalami, dia tahu itu pekerjaan kasih Tuhan, sekalipun kecil, dia tahu ini cuma karena kasih. Itu kan membuat dia kuat, teguh. Mungkin ada hal yang lebih besar, dia tahu, wah, dulu saja saya ditolong oleh Tuhan. Apalagi sekarang.
Gitu. Kalau orang berakar dalam kasih, maka kita akan menjadi orang yang kuat, yang teguh. Kehidupan itu tidak bisa dikalahkan. Hanya karena penindasan, aniaya, kelaparan, pedang, dan lain sebagainya. Karena dia berakar. Ini Rasul Paulus mendoakan supaya kita bisa berakar di dalam kasih itu. Kalau kita tidak berakar di dalam kasih, maka nanti akan ada akar yang lain. Itu kebalikannya. Kalau kita tidak berakar di dalam kasih karena kita tidak memahami kasih, kita tidak mengenal kasih, sehingga kita tidak berakar di dalam kasih, maka akan ada akar lain yang muncul. Ya, saya ulangi, kalau kita tidak berakar di dalam kasih, maka akan muncul akar-akar yang lain. Akar-akar yang lain itu antara lain, yang pertama doa. Akar-akar lain antara lain Ibrani 12 ayat 15 kita sudah baca Selasa. Tapi kita baca, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, Ibrani 12 ayat 15. Jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri. Hari Selasa saya menerangkan, jangan ada seorang pun kehilangan kasih karunia Allah. Akan jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Jadi kalau kita tidak berakar dalam kasih, maka akan ada akar-akar lain yang tumbuh. Antara akar lain itu antara lain satu atau akar pahit. Itu akar pahit, itu akar yang memahitkan hidup kita sendiri dan memahitkan orang lain. Itu yang merusak. Akar pahit itu akar yang merusak. Karena itu disebut, digunakan kata mencemarkan banyak orang. Selain mencemarkan diri kita sendiri, akar kepahitan itu, itu akan mencemarkan orang lain. Mencemarkan, kalau orang itu sudah menikah, mencemarkan nikah rumah tangganya sendiri, sampai kepada mencemarkan orang lain. Karena itu Rasul Paulus bilang, buanglah segala kepahitan. Ya, jangan bertahan dengan kepahitan hidup. Saya kira, karena itu hanya akan, hari Selasa saya bilang, hanya akan membuat kita jatuh dalam dosa yang bertambah-tambah. Hidup dalam kepahitan karena ada akar pahit, itu hanya akan membuat hidup kita makin bertambah-tambah di dalam dosa. Dari diri sendiri sampai mencemarkan orang lain. Itu Ibrani 12 tadi kan saya jelas menyebutkan, ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan kasih karunia. Ya, begitu seseorang kehilangan kasih karunia, maka timbul sebagai ganti kasih karunia, maka akan timbul akar pahit. Saya kira timbul di dalam orang itu sendiri. Akar pahit timbul di dalam dia. Kemudian akar pahit itu akan melebar keluar dari diri sendiri, kemudian dalam nikah rumah tangga, akhirnya keluar. Tuh, menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Ini bicara tentang dosa yang bertambah-tambah, yang bersumber dari kepahitan yang ada di dalam hati. Saya kasih contoh begini, kita kalau sudah ada kepahitan dengan orang lain, ya, maka apapun yang akan dilakukan orang itu pasti akan dianggap salah, walaupun benar yang dia lakukan, walaupun yang dia katakan betul, walaupun perbuatan yang dia lakukan benar. Tapi kalau kita sudah ada akar pahit,
maka kita akan melihat bahwa semua yang dia lakukan itu enggak betul. Ketika ada orang datang mengatakan, bagus kata dia, kita akan bilang, siapa bilang, kamu enggak kenal dia, saya kenal dia, dia itu orang itu begini. Nanti seorang, oh begitu ya, oh iya kamu enggak tahu, saya punya pengalaman dengan dia. Karena itu kamu hati-hati, kan sudah ketemu orang kan, orang ini kemudian ketemu orang ini cerita, tahu enggak si Anu dia ada masalah ini, ternyata dia itu begini. Oh begitu ya, percaya lagi. Dari mulut ke mulut begitu terus. Itu adalah menciptakan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Dari mana dosa itu? Dari diri kita, dari kepahitan. Kita menarik orang dalam kesalahan, kita menarik orang dalam pelanggaran kita. Dan kalau orang-orang itu masuk dalam hukuman, kita akan menanggung darah mereka. Karena itu jangan asal, jangan menyimpan kepahitan. Daripada menyimpan akar pahit, lebih baik bertumbuh dalam kasih. Lebih baik makin mengenal kasih itu, supaya bisa berakar di dalam kasih. Itu contoh satu saja. Kalau kita tidak berakar dalam kasih, maka akan ada akar lain yang timbul dari diri kita. Antara lain yang pertama, itu akar kepahitan. Rasul kan buanglah segala kepahitan. Jangan ada kepahitan di antara kamu. Ya. Seringkali begitu hati kita diisi dengan kepahitan kepada seseorang, yang tadi saya bilang, apapun yang dilakukan orang itu, andai kata dia berbuat baik, kita akan tentu salah. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan pun lain kali ketika orang itu berkorban, kita juga anggap salah. Dia kalau bikin itu cuma cari nama, dia kalau begitu cuma cari muka. Padahal orang itu berbuat sungguh-sungguh. Tapi karena kita ada kepahitan, maka semua yang dia lakukan akan kita anggap tidak betul. Coba bayangkan dosa kepahitan itu. Karena jadi katakan melahirkan orang banyak mencemarkan. Jangan simpan kepahitan. Buanglah ke dalam sekolah. Jangan ada kepahitan di antara kamu. Kemudian akar lain yang kedua, akar jahat dari akar pahit. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 ya, akar jahat. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya. Akar kejahatan. Oleh memburu uang. Uang itu tidak salah. Punya uang banyak juga tidak salah. Yang salah adalah kalau uang itu kemudian menjadi akar, menciptakan akar jahat di dalam kita. Praktek dari akar jahat yaitu kikir dan tamak. Karena dia cinta uang, dia menjadi orang yang kikir dan orang yang tamak. Itu caranya kita mengetahui apakah saya ini cinta uang atau tidak. Tidak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Apakah saya cinta uang atau tidak? Apakah saya ada akar jahat atau tidak? Dilihat saja. Kalau saya kikir, kalau saya tamak,
Itu kita artinya ada akar jahat. Ya, itu saja Bu. Gak usah pakai ukuran lain. Ukuran paling gampang itu. Sebab praktek dari cinta uang yang menjadi akar jahat itu adalah kikir dan tamak. Itu aja ukurannya. Tidak kikir bukan berarti orang royal, boros. Enggak. Saya goyah. Kita melakukan, kita berbuat sesuai dengan firman. Sebab orang kikir tidak bisa masuk surga. Sekalipun dia orang setia di dalam Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi kalau kikir, jangankan tamak, kikir saya sudah tidak bisa masuk surga. Ya, tidak bisa. Rasul Paulus ingatkan kita ini. Satu Korintus 6 ayat yang ke-9 atau ya 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, orang yang tidak adil, orang tidak adil saja sudah tidak bisa masuk surga. Ya masalah ini kan. Atau tidak tahu kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Ini tidak usah bicara dosa yang besar. Begitu kita jadi orang yang tidak adil, kita nggak bisa masuk surga. Walaupun kita orang yang rajin dalam Tuhan. Jadi itu harus berubah. Kenapa? Pengajar mempelai menekankan kepada keubahan hidup lewat penyucian dan pembaruan. Dosa-dosa semacam ini, orang bilang, wah dia membunuh, tidak bisa masuk surga. Tidak usah membunuh, tidak adil saja. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang adil. Saya kira terus, ya, lain kali kita jelaskan lebih panjang itu. Janganlah susah. Jangan susah. Orang cabul, ya. Penyembah berhala. Orang cabul, orang penyembah berhala. Orang perzina, ya. Banci, ya. Orang pemurik, ya. Pencuri, dan orang kikir. Dan orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak dapat bagian, tidak ada tempat. Karena itu kenapa kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu lewat penyucian dan pembaharuan. Penyucian pembaharuan menghasilkan keubahan hidup. Kita punya karakter, tabiat hidup yang dirubah oleh Tuhan. Kita punya kelakuan hidup yang makin hari, makin hari makin searah dengan jalannya kerajaan surga. Itu. Ini nggak usah bicara besar dulu, ini yang kecil ini kan. Kalau yang tidak dianggap orang, ini dosa-dosa yang banyak kali tidak dianggap. Apa itu. Ya, apa. Dianggap orang selalu begitu. Nah iblis bekerja itu, iblis menyamakan untuk ini. Yang begitu kan tidak apa, itu biasa itu. Itu orang Kristen terlena, tertutup mata. Oh iya itu kan tidak apa-apa. Apalagi kalau pendeta yang bilang tidak apa-apa, mau miring sedikit tidak apa-apa. Ya asalkan jangan terpelaka, jangan terjerembab. Itu hanya mau itu menyenangkan orang.
akar itu memasukkan orang dalam neraka, dalam api neraka. Ya. Hari. Kalau kita berakar di dalam kasih, tidak akan timbul akar jahat. Yang ketiga, akar yang lain itu yang ketiga itu C. Dalam kitab Yesaya pasal yang kelima, Yesaya 5. Yesaya pasal yang kelima. Ini akar lain yang ketiga ya. Kalau kita tidak berakar dalam kasih maka akan timbul akar pahit. Yang kedua akar jahat. Sekarang yang ketiga, Yesaya 5 ayat 24. Sebab itu seperti lidah api makan jerami, Ya. dan seperti rumput kering habis menyala dalam nyala api. Ya. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Iya. Ini akar lain yang ketiga. Itu adalah akar busuk. Tanaman kalau akarnya sudah busuk, pohon itu sekalipun pohon besar kalau akarnya sudah busuk pasti kering, mati. Akar busuk yang ketiga, akar busuk itu adalah akibat dari kehidupan yang tidak menghargai firman, menolak firman, menolak pengajaran Tuhan dan menista firman yang maha kuasa, menolak dan suka merendahkan, melecehkan firman. Ya. Orang yang suka merendahkan, melecehkan firman sampai menolak firman, itu akarnya kan busuk. Itu kehidupannya. Jadi saya bilang dia nanti akan lenyap. Ya, dia seperti api, seperti jerami atau rumput kering. Dia akan habis dimakan oleh nyala api. Itu kehidupan yang punya akar busuk. Karena suka menolak, suka melecehkan, apa itu firman. Apa firman itu katanya? Di Menenggo pernah ada. Saya tidak mengharapkan itu terjadi. Sudah tahu pernah ada. Sudah boleh percaya atau tidak ketika dia berbicara menista firman ketika dia datang ibadah di sini. Jadi selama saya tidak mengharapkan itu terjadi. Ketika orang ini menista, yang saya itu menista firman. Selang beberapa waktu anaknya kemudian kehilangan ingatan. Saya tidak sesebut orang karena waktu orang beritahu saya, dia bilang itu pengajaran membelai, najis, porno. Saya ini waktu dengar itu hati saya sangat disakiti. Saya tidak mengharapkan ada kejadian. Saya tidak suka menghukum orang. Kalau mau dihukum ya Tuhan yang menghukum, tapi jangan saya. Hati-hati. Kehidupan lenyap seperti jerami yang dimakan oleh nyala api. Kita belajar merendahkan untuk menghargai
mencintai firman. Berubahlah oleh firman. Ya, berubah. Selagi kasih karunia masih ada, ayo. Itu artinya Tuhan masih sediakan jalan untuk kita bisa berubah. Saya tidak suka jadi hamba Tuhan yang kalau kamu tidak berubah, kamu celaka betul terjadi. Saya pernah saksikan ya, ada beberapa contoh yang saya dengar. Ada yang saya dengar dari orang itu sendiri yang cerita saya. Bro, saya bilang kamu celaka, dan dia celaka. Ya, saya cuma berdoa, Tuhan, jangan dari saya. Saya percaya kasih karunia. Selagi kasih karunia ada, kita tidak kehilangan kasih karunia, maka kita masih punya kesempatan untuk berubah. Saat kasih karunia dikasih Tuhan untuk kita bisa berubah, gunakan. Ya, gunakan dengan baik. Kalau toh tidak mau, ya jangan mencela, jangan menghina. Hukuman nanti jadi berat malah. Ya, dan kalau mau menerima harus rendah hati untuk mengalaminya. Ya, itu 3 contoh akar yang lain. Kemudian saya harus selesaikan ini ya. Tadi 2 hal tentang kasih. Yang pertama hal berakar dalam kasih. Yang kedua sekarang hal berdasar dalam kasih. Ada 2 hal tentang kasih. Yang pertama hal berakar. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kita tidak berakar dalam kasih, maka ada akar lain yang akan muncul. Antara lain akar kepahitan, kemudian yang kedua itu akar kejahatan, yang ketiga akar busuk. Sekarang hal berdasar, hal kedua adalah hal berdasar di dalam kasih. Jadi bukan cuma berakar, juga berdasar di dalam kasih. Kasih ini harus dijadikan dasar. Kasih itu adalah, tadi saya bilang, kasih itu adalah Kristus. Yesus mengorbankan dirinya karena kasih. Rasul Paulus bilang, tidak ada dasar lain yang diletakkan kecuali satu, itulah Kristus. Ya, dalam 1 Korintus 3, dari baca Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Karena tadi saya bilang kasih itu Kristus, Kristus itu kasih. Ya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain bangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Iya, memperhatikan bahwa jangan sembrono. Ya, membangun di atas dasar jangan sembrono, harus tertib, teratur, harus diarahkan, digembalakan oleh firman. Ya, ini bangun itu di atas dasar kita harus memperhatikan dengan sembrono. Oh, yang penting percaya, yang penting ibadah, yang penting melayani, yang penting berkorban. Harus memperhatikan, harus tertib, harus teratur sesuai dengan firman. Sama nih kalau kita membangun kan, harus tertib. Kalau nggak tertib, bangunan itu kacau. Soal tukang membangun dia sudah tahu. Dari rencana awal, oh ya, di sini taruh jendela 1, di sebelah sana taruh 2. Bukan begitu pasang. Mana-mana, taruh di mana saya di jendela. Bukan. Karena harus tertib. Jika ada 2 jendela, jendela sama rata enggak, atau satu lebih tinggi, satu di bawah.
Tertib, memperhatikan itu artinya kita harus hidup tertib. Tertib dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam melakukan kehendak Tuhan. Bukan sekehendak sendiri, bukan mau-mau sendiri. Coba kalau sudah melayani mau-mau sendiri. Kita sepakat jam ibadah kita mulai jam 6. Saya bilang jam 6 kurang 5 bisa mulai. Kemudian siang pimpin pujian, karena dia suka keluar cepat, jam 5 dia semua mulai. Baru dia sendiri. Mau dia sendiri kan? Oh kita kan pimpin pujian, terserah dia kenal mau mulai jam berapa? Tidak bisa. Coba karena dia ada acara jam 7, ibadah mulai jam 6, kita mau mulai jam 5 aja. Dia sendiri yang di podium, nyanyi sendiri. Karena bisa, harus tertib. Kecuali ada hal-hal yang khusus yang harus disepakati. Oh ya, biasanya jam 6, kali ini orang mau mulai setengah 6, umpamanya. Gitu kan? Terus 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu kasih. Berakar dalam kasih, berdasar dalam kasih. Itu Kristus. Itu harus menjadi sumber. Berdasar di dalam kasih. Ya, berdasar dalam kasih. Tadi kalau kita berakar, ada aniaya, kelaparan, pedang dan sebagainya, kita tidak bisa tercampur. Akar kita dalam kasih. Begitu juga kalau kita berdasar di dalam kasih, seberapa besar pun yang harus kita alami, kita hadapi, kita akan tetap kuat karena dasarnya adalah dasar kasih ini. Jadi kita lihat ya, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Saya mau selesaikan dua hal ini supaya tahun depan kalau berpanjang kita masuk pasal 4 ya. 1 Korintus 13. Haleluya. 1 Korintus 13, kita membaca ayat yang ke-7. Ini soal kasih, ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, iya, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini kasih, dasar kasih. Yang menutup segala sesuatu. Banyak hal, tapi saya cuma baca ayat 7 karena memang waktu kita. Ya. Dia percaya dalam apapun, dalam keadaan yang sudah mustahil sekalipun orang itu tetap percaya. Itu kan mendasarnya kasih. Andai kata mau sudah di depan pun dia tetap percaya. Dia tidak bisa digoyahkan. Ya. Ketika dia diizinkan menghadapi struggle, dia sudah kehilangan akal, dia tetap percaya karena dia mengharapkan, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kemudian ketika dia harus mengalami aniaya, kelaparan, ketelanjangan, pedang, dan lain sebagainya dalam Roma 8:35, nah dia tetap kuat menanggung. Kalau tadi tidak bisa dicabut karena apa? Sekarang dia tetap kuat menanggung. Tuh, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Dia tetap bertahan karena kasih. Dasarnya kasih. Ya. Karena dasarnya adalah kasih. Kalau tanpa kasih, maka
segala sesuatu yang kita kerjakan tidak ada gunanya. Ya, jadi kita berdasar dalam kasih. Sekarang kalau tanpa kasih, kalau sudah terus begini, kalau tanpa kasih artinya satu atau A. Kalau tanpa kasih artinya A. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bom yang berkumandang dan tanam yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk pernubuatan, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kalau tanpa kasih artinya A, segala sesuatu tidak ada gunanya. Jadi kalau tanpa kasih artinya satu atau A, segala sesuatu akan menjadi tidak ada artinya, atau tidak ada gunanya, atau tidak ada faedahnya. Rasul Paulus dan sekali bertolong memberikan diri dibakar, atau punya iman sempurna memindahkan gunung, kalau tidak ada kasih tidak ada gunanya. Bagi dia berguna, tapi bagi Allah tidak ada gunanya. Ya, kadang-kala kita merasa yang kita lakukan itu berguna, tapi kalau tanpa kasih, kita rasa berguna bagi kita, tapi tidak berguna bagi Allah. Yang selalu harus kita cari adalah yang kita kerjakan itu berguna bagi Allah. Itu. Sekecil apapun pekerjaan yang kita kerjakan dalam ibadah pelayanan, yang harus kita cari adalah yang kita kerjakan itu adalah berguna bagi Allah, bagi kemuliaan-Nya, bagi keagungan namanya. Kalau tidak ya cuma berguna untuk kita, orang wah dia hebat, dia orang baik hati, dia orang murah hati, cuma sampai di orang itu, tapi tidak untuk Allah. Nanti saya bilang, kalau tanpa kasih, maka semua yang kita kerjakan dalam ibadah, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, tidak ada gunanya bagi Allah. Mungkin bagi kita iya, tapi bagi Allah tidak ada gunanya. Sementara kita diajar untuk melakukan segala sesuatu yang berguna bagi Dia, bagi kemuliaan, keagungan nama. Ya, itu singkat saja. Yang kedua, kalau tanpa kasih itu artinya, yang kedua sekarang adalah Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Kalau tanpa kasih artinya yang kedua, tadi yang pertama 1 Korintus 13 ayat 1-3, yang kedua Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Di atas semua itu ayat sebelumnya ayat 12 itu belas kasihan, kemurahan, kesabaran dan seterusnya. Kalau tanpa kasih, maka tidak ada yang mengikat, tidak ada yang menyatukan dan menyempurnakan kita. Kalau tanpa kasih, tidak ada yang mempersatukan. Kalau di dalam nikah rumah tangga tanpa kasih Allah, ya kelihatan mereka suami istri. Ya, tapi tidak ada yang mempersatukan mereka. Cuma suami istri sekedar bekerja, pokoknya di rumah ada makan, cukup pakai, sudah. Nah, sehingga ya, kadang kalau orang berpikir dalam nikah pokoknya ada makan, ada pakai, ada belanja, ya sudah, itu rumah tangga. Itu rumah tangga tanpa kasih. Ya, bukan sekedar itu.
Dalam menikah rumah tangga bukan sekedar pokoknya ada makan, pokoknya ada beli belanja, pokoknya ada pakaian. Itu sama dengan orang tak kenal Kristus. Dalam andai kata satu waktu diizinkan tidak ada uang, kasih itu tetap ada. Coba kalau tanpa kasih, begitu tidak ada uang, hal sedikit jadi masalah. Ya. Oke, apa lagi bikirkan kopi kita? Makanya kok kalau suka mau kopi, kasih dulu belanja dan. Oh, tuh kita kasih 2 hari dan. Cuma gara-gara kopi secangkir, belum kopi sianida. Ya, itu kalau cuma sekedar ada makan, ada duit. Bukan. Jadi butuhkan lebih dari itu. Kasih menyatukan. Saat ada, saat tidak ada. Ya, jadi kalau tanpa kasih tidak ada yang mempersatukan, apalagi menyempurnakan, itu artinya kita tidak bisa berada dalam persekutuan yang benar. Ya, kalau tanpa kasih kita tidak bisa berada dalam persekutuan yang benar. Persekutuan yang benar lebih dari sekedar ada makan, ada minum, ada uang. Ya. Persekutuan yang benar tidak diukur dengan ada atau tidak. Persekutuan yang benar itu landasannya adalah kasih. Tadi kita sudah baca, kasih itu membuat kita percaya, membuat kita berharap, membuat kita sabar, menanggung. Hari ini belum ada doi, siapa tahu besok Tuhan buka jalan. Besok belum ada, siapa tahu besok lagi. Itu namanya berharap. 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih membuat kita mengharapkan segala sesuatu. Hari ini tidak, besok tidak, lusa dan seterusnya. Kita akan terus berharap karena kasih. Ya. Yang ketiga, kalau tanpa kasih, 1 Petrus 4 ayat 8. Ini kan kalau tanpa kasih, ya. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kalau tanpa kasih itu artinya kita tidak bisa saling mengampuni. Kalau tanpa kasih artinya kita tidak bisa saling mengampuni. Yang ada cuma dendam, menyimpan kesalahan, saling menyimpan kesalahan. Kemudian ketika masalah timbul mulai kita ingat, tahun lalu kamu bikin saya begini, tahun lalu kamu bikin kita begini, sekarang kamu bikin lagi, 2 tahun lalu kamu bikin juga begini. Padahal selama minta ampun orang, mestinya ketika orang minta ampun kita lupakan, selesai. Kita ampunkan, kita mengampuni, selesai. Ketika dia berbuat kesalahan, jangan mungkin lagi. Kita ingat yang lalu, kamu juga begitu. Yang lalunya lagi, kamu juga begitu. Kalau itu terjadi, itu artinya kita adalah orang yang hidup tanpa kasih, tidak berdasar pada kasih. Kasih itu mengampuni, begitu bikin kesalahan minta ampun, sudah selesai. Mestinya begitu.
bukan dosa dibawa mati. Jadi kalau tanpa kasih, orang tidak bisa hidup untuk saling mengampuni. Hanya kasih yang membuat kita bisa saling mengampuni. Ini terima kasih yang membuat kita bisa. Kalau tidak ada kasih, kita tidak bisa mengampuni. Karena itu tadi bilang, kasihlah seorang ikan lain dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan kasih menutup dosa, menutup pelanggaran. Coba kalau tanpa kasih Kristus, kalau Kristus bekerja bukan karena kasih, tiap kali dia lihat kita kesalahan dihukum. Ya, padahal sehari kita ini bisa buat berapa kesalahan. Coba kalau tanpa kasih, tapi kalau dia Tuhan masih memahami kita, memaklumi dia. Itu salah satu kelemahannya, karena itu dia jatuh berpenang-penang dalam kesalahan. Tuhan mengerti, dan dia sediakan kasih karunia untuk orang itu. Coba kalau dia bekerja dengan Taurat, dihukum, tidak ada kesempatan kita memperbaiki. Begitu juga kita melihat orang dengan kesalahannya. Saya membiasakannya begini. Kesalahan kekurangan sekali, ya sudah. Siapa tahu berikut. Lihat kedua kali belum juga masih. Ketika kali masih keempat kali kelima kali baru saya tegur, baru saya bicara. Dan biasanya saya bicara waktu itu sudah keras. Boleh tanya mereka di dalam masuk. Sekali dua kali sudah saya, tiga kali dia saya. Lain kali keempat kali itu saya sudah harus bicara, dan biasanya bicaranya saya sudah sangat keras, sangat tajam. Mau terima iya, nggak terima terserah. Boleh tanya mereka semua, hanya sama Sofia juga. Berapa kali saya marah dia. Semua mereka transfer ini. Boleh tanya. Tapi saya dia sudah cobalah kali dia berusaha menang. Tapi kan nggak bisa dibiarkan terus-menerus kesalahan. Untuk perbaikan sebelum dan biasanya sudah 3-4 kali dibiarkan, dan ini kelima kali itu bicaranya saya sudah sangat tajam. Boleh tanya mereka. Ya. Ayo. Kenapa mesti begitu? Ya karena kalau dari setai mereka sadar-sadar juga. Kan gitu, harus diingatkan. Sekali dua kali diingatkan dengan baik-baik, bicaranya baik. Ketiga kali masih bicara baik. Kadang-kadang kebaikan itu disalah artikan. Dan kan masih menahan 4 kali masih bicara baik. Dan kali 5 kali yang sudah bicara baik, so keras. Untuk memperbaiki, dan kasih juga mengajar untuk terjadi perbaikan. Hanya dikasih dihajar kata Tuhan. Dihajar supaya sadar, teguran belum mau berubah ya dihajar. Gitu. Ajaran dengan kata-kata yang keras itu sudah merupakan ajaran. Ya, kalau kita hidup tanpa kasih, kita tidak akan bisa hidup untuk saling mengampuni, saling mengingatkan, saling
saling mengangkat. Tanpa kasih, hidup kita akan kering. Apapun yang kita lakukan, karena itu berakar dalam kasih, berdasar di dalam kasih. Tuhan berkati. Kita datang kepada Tuhan. Ini diskusi kita terakhir. Sudah menyelesaikan satu lembab dua hal tadi. Mestinya dalam 2 kali ibadah atau 3 kali, tapi sudah dilakukan dalam sekali ibadah. Haleluya.